Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu tradisi yang khas Nusantara, khas Indonesia, pada pasca Idul Fitri bernama halal bihalal. Secara kebahasaan, halal bihalal ini tentu kita tidak temukan secara letterlek di dalam bahasa Arab. Kalau ada halal bihalal, maka lawannya mesti ada haram bil haram atau halal haram bi haram. Mungkin saja yang dimaksudkan adalah halalun minal harami, yaitu upaya untuk memohon dihalalkan, dimaafkan dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang tercela. Tetapi baiklah, karena halal bihalal adalah salah satu produk kebudayaan dari setelah kita melaksanakan Idul Fitri khas Nusantara, maka kita ambil esensinya, kita ambil asrar, hikmah-hikmah di balik pelaksanaan daripada halal bihalal itu sendiri, sehingga hakikat atau hakikah yang utama daripada pelaksanaan halal bihalal itu kita dapatkan. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sehingga upaya-upaya untuk senantiasa baik, damai dalam muamalah, dalam berapa saja setiap saat adalah sesuatu jiwa yang harus dipertahankan dan dibangun. Apabila ada sesuatu di antara sesama muslim, sesama orang yang beriman, maka kita senantiasa harus berikhtiar untuk memperbaiki hubungan mereka, mendamaikan mereka. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antar kedua saudara tersebut. Artinya bahwasannya tidak ada orang lain, sekali kita menyebut diri kita beriman, maka kita terikat dalam tali persaudaraan. Sementara pada saat yang sama di dalam kita bermuamalah, berhablum minan nas, sering sekali terjadi hal-hal khilafan, kelupaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka hal ini membutuhkan ruang, membutuhkan momentum untuk kita sama-sama saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Maka halal bihalal ini menjadi salah satu sarana, salah satu wadah untuk kita melaksanakan saling bermohon maaf tersebut. Terlebih pada saat pasca Idul Fitri, di mana setiap anggota keluarga, bahkan kerabat kerja di kantor, antara pimpinan dengan bawahan, pejabat, militer, dan seterusnya, mereka bersama-sama melaksanakan halal bihalal. Pejabat mereka melaksanakan open house, rumah mereka dibuka, kemudian para masyarakat dan bawahan mereka mendatanginya. Tidak ada lain kecuali bermohon maaf dan upaya untuk saling meridhoi dan menghalalkan terhadap segala kekhilafan yang ada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, man kanat 'indahu
mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu min. Siapa saja yang pernah melakukan sesuatu kezaliman terhadap saudaranya, baik itu harga diri ataupun perkara lain, maka hendaklah ia meminta untuk dihalalkan. Artinya upaya untuk saling menghalalkan, untuk saling memaafkan, ini adalah perintah agama, perintah Allah, perintah hadis yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tradisi dan budaya. Maka lahirlah acara apa yang disebut dengan halal bihalal. Secara sederhana, asal usul daripada halal bihalal itu sendiri, versi yang paling banyak disampaikan oleh para kiai, para ustadz kita adalah berasal dari Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, salah seorang kiai besar, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama pada 1948. Beliau menyampaikan kepada Bung Karno ketika meminta pendapat beliau untuk menyatukan antar pimpinan politik pada saat itu yang masih ada sisa-sisa konflik. Maka atas saran Kiai Haji Wahab Hasbullah, pada Hari Raya Idul Fitri 1948, Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang kemudian diberi judul halal bihalal. Kemudian mereka duduk di satu meja, kemudian adalah perdamaian di antara mereka. Itu yang kemudian kita rawat sampai hari ini menjadi sebuah tradisi yang baik menurut Al-Faqir. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan kecuali merawat tradisi-tradisi yang baik tersebut, tradisi-tradisi yang mempersatukan kita dari segala macam perbedaan, tradisi-tradisi untuk senantiasa mengikhtiarkan permohonan maaf dan memberi maaf antara satu dengan yang lain demi sebuah keutuhan, karena keutuhan akan melahirkan kekuatan. Al-ittihadu asasun najah. Semoga tradisi halal bihalal kita tidak hanya sekedar simbol formalisme belaka, tetapi saling memaafkan antar satu dengan yang lain, yang memang muncul dari kesadaran perintah Allah dan sunnah Rasulnya, dan tentunya muncul dari kesadaran pribadi kita sendiri. Akhirnya izinkan Al-Faqir untuk menyimpulkan santun, pesan pantun kita, berlari berkilah dari arena karena tertekan gemetar disandera. Idul Fitri belumlah bermakna bila tak memaafkan antar sesama. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.